Sedikitnya 10 orang meninggal dan lebih dari 50 orang terluka. Menyia-nyiakan nyawa yang berharga. Jalanan rusak berat. Banyak fasilitas umum tidak dapat digunakan lagi. Menguras harta dan tenaga. Dan kami belum selesai menghitung berapa banyak kerugian masyarakat atas barang pribadi mereka. Mengganggu kedamaian kota. Namun Tuan, hal ini sudah berlangsung puluhan tahun. Dan semakin lama, memang semakin memprihatinkan. Dan semua ini demi memperebutkan wilayah untuk berdagang. Dua keluarga yang saling berebut pengaruh mengacaukan semuanya. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku bertekad mewujudkan perdamaian. Di masa aku masih menjabat. Sudah berkali-kali pemimpin yang terdahulu gagal mewujudkannya, Tuan. Kedua keluarga ini terlalu kuat dan berpengaruh. Mereka punya harta yang tak terbatas. Dan berarti tidak dapat dilakukan. Aku tidak punya pilihan. Tuan, kita harus segera pergi. Rumah sakit di sebelah sana juga terkena dampaknya. Mari. Mengapa kau masih ikut terlibat? Sudah berkali-kali kukatakan. Pastor, tentulah aku harus menjaga harkat dan martabat keluargaku. Jangan banyak bergerak. Kau masih terluka. Tidak, Pastor. Hanya pegal-pegal dan memar-memar kecil. Lagi pula apa yang dikhawatirkan? Tidak lebih baik daripada nama baik keluarga yang harus diperjuangkan. Pastor, jangan berkata banyak hal. Aku sudah tahu kau akan berkata apa. Setiap hari Minggu, pastor selalu mengatakannya. Dan aku sudah bosan mendengarnya. Cobalah kau rundingkan dulu dengan ayahmu. Apa yang dirundingkan, pastor? Aku anak tunggalnya. Putra tunggalnya. Tidak mungkin aku berkata, sudah, lupakan saja perselisihan demi tercapainya perdamaian. Setidaknya, kau coba katakan dulu. Itu hal yang tidak mungkin, pastor. Kami keluarga Montesquieu. Keluarga kami tidak kenal kata berbagi. Bahkan, sekalipun aku ingin, ayahku dan keluargaku pasti tidak akan pernah berbagi dengan Capulet. Tidak. Aku yakin. Pasti ada solusinya. Solusi. Apa itu? Hanya ada satu solusinya. Capulet harus musnah dan tidak lagi berkuasa. Ada apa? Emilio. Pelan-pelan. Francesca. Mereka kembali. Ayo, cepat pergi. Ada apa? Ada apa? Stop. Ramai sekali. Pastor Emilio. Galito. Kagak. Mereka datang dari banyak tempat. Iya. Lalu kita harus sembunyi di belakang. Baik. Ayo cepat. Ayo. Cepat. Pastor diamlah dulu. Emil. Ayo. Cepat. Ingat kata-kataku. Ada saja. Pastor Lawrence, Gubernur Escalus. tolong rapikan semua ini. Sepertinya kegusaran kita sama, Tuan. Ini sudah tidak bisa dibiarkan. Aku harus menjalankan rencananya. Sehingga aku bisa mengetahui dan juga mengontrol pergerakan mereka. Betul. Paling tidak, Tuan, aku harus pergi. Jaga dirimu. Hati-hatilah. Semoga ini semua cepat berakhir.
kalian dengar tadi? Aku dengar. Malam ini Arsenal lawan MU. Lepaskan! Enggak. Sudahlah. Emil, kau juga. Jangan terlalu banyak nonton bola. Aku mendengarnya. Gubernur memiliki siasat. Aku curiga. Apa jangan-jangan gubernur sudah bekerja sama dengan Kapulet? Seska. Apa? Aku juga berpikir demikian. Apa yang harus aku lakukan? Kebiasaan. Hatet. Bagaimana jika kita berpencar? Berpencar. Carlito, kau dan aku pergi ke rumah Kapulen. Seska. Iya. Kau dan Emilio ikuti gubernur dan lihat apa yang sebenarnya mereka rencanakan. Mengerti? Baik. Ayo. Ayo. Rencana apa ini? Tibal, kau tahu ini apa? Tidak, Tuan. Leticia, akal bulus apa ini? Apa sih? Pasti ada sesuatu di balik tawaran gubernur ini. Aku saja belum baca. Begini, melalui surat ini, gubernur hendak meminta tangan putri kita Juliet untuk dilamar sama anak. Sebaiknya kita menolaknya, Tuan. Tentu Iqbal, tentu aku. Tentu Tibal, tentu aku pasti menolaknya. Tanpa kau suruh pun. Membayangkan wajah gubernur yang sangat amburadul itu membuat perutku sakit. Dan rasanya aku ingin muntah semuntah-muntahnya. Dan sekarang ada versi kecilnya. Apa yang bisa ia lakukan? Menangis, merengek, atau bahkan menembak pada ayahnya. Sampah. Gerbes. Sampah ini tidak akan pernah bisa setara ataupun mendekati level dari keluarga Kapulen. Yang tentunya sangat beradab, bukan saya? Benar, sayang. Tiba-tiba saja dia menawarkan yang demikian. Ini pasti ada sesuatu yang tidak kita ketahui. Namun tidak semudah itu, Lola. Karena aku dengar dia adalah salah satu lulusan terbaik dari suatu kampus di daerah Sayentia. Sebetulnya dia extend, Tuan. Extend. Mungkin saja tidak. Tapi bagaimanapun, sekarang dia seorang gubernur, penguasa. Aku sendiri tidak ingin menambah musuh lagi, sayang. Benar, sayang. Jangan sampai. Tapi jika kita turuti, kita akan nampak lemah. Dan itu tidak baik untuk image kita dalam peperangan ini. Kalau begitu, Tibal, aku akan mencari cara yang tepat untuk menolaknya. Bukan begitu, sayang? Aku akan mencari cara yang terhalus untuk menolaknya. Bagaimanapun, aku, Giuliano Capulet, tidak akan memberikan putriku Juliet untuk dilamar si sampah. Nah, tentu saja kita akan memberitahu Juliet tentang hal ini, bukan? Untuk apa? Ya, biar dia menolaknya sendiri. Sayangku, cintaku, manisku. Mau ditaruh mana muka ini, sayang? Kau sudah lupa dengan kejantananku? 1000 manusia telah kupenggal
dalam sekali tebas. Dan aku sangat menikmati hal itu. Dulu. Dan sekarang, seorang Capulet akan berlindung di balik putrinya sendiri. Atau bahkan, seorang Capulet akan menyuruh putrinya sendiri untuk melakukan apa yang ingin dia lakukan. Tentu tidak, sayang. Tentu tidak. Ah, kalau begitu, kau tolak sajalah sendiri. Kau tinggal bicara. Seperti yang ku bilang tadi, sayang. Kita harus berhati-hati dalam bertindak. Jika yang melamar hanya orang biasa, tukang kebun, atau sekalipun anggota DPR, aku tidak akan takut. Aku tidak akan gusar. Langsung ku tembak mati dia. Sayang, pisangmu mirip punya. Dan sekarang, dia adalah seorang gubernur, penguasa, dan bahkan salah satu lulusan terbaik di kampus Gading Serpong. Dia extend, Tuan. Iya, Tibal. Bagaimanapun, kita harus berhati-hati supaya dia tidak memihak pada lawan kita, sayang. Sayang. Pasti dia punya rencana di balik semua ini. Itu yang sejak tadi aku katakan padamu, sayang. Masa kamu tidak mengerti? Kalau begitu, kita panggil Juliet. Rosa, Tunggu. Tidak apa kamu? tentu saja memanggil Juliet untuk bertukar pikiran. Tidak perlu, sayang. Rosa, keluar. Biar aku lagi yang memutuskannya sendiri. Aku juga Capulet. Juliet juga anakku. Kau tidak bisa memutuskan. Rosa! Kau meragukanku sebagai seorang laki-laki. Rosa, keluar. Sayang, aku tidak meragukanmu. Aku hanya ingin kita segera mencari cara bagaimana kita menyelesaikan masalah ini. Rosa! Nggak gigit pisang. Baiklah. Lakukan sesukamu, sayang. Nah, memang sudah seharusnya kau dengarkan kataku, sayang. Siap, Nenek. Siapa memanggilmu? Keluar! Sayang, sepertinya kita harus mendengar apa kata anak kita Juliet ya. Rosa, Tidak perlu kita mendengar apa kata anak ingusan tersebut. Kita putuskan saja sendiri ya. Rosa, keluar! aku hanya mengikuti saranmu, sayang. Rosa, Aku tidak berpikiran demikian lagi, sayang. Rosa, keluar! Rosa, Keluar! Rosa, Keluar! Rosa, Keluar! Keluar! Sampai kapan ini akan berakhir? Sampai kapan ini akan berakhir? Sampai kapan dia akan berakhir? Keluar. Ambilkan minuman. Kita harus menemukan cara untuk menyampaikan maksud kita dengan tidak menyinggung Tuan Gubernur. Itu yang sejak tadi aku katakan, Tibal. Tapi bagaimana? Coba katakan pendapat. Kita harus jernihkan suasana hatinya. Membuat dia senang. Membuat dia tersanjung. Dan membuat
Dia merasa bahwa kita ada di pihaknya. Jangan lupa, dia adalah penguasa baru. Tentu sedang mencari celah dan pengaruh. Jika kita bisa membuatnya senang sebelum kita mengutarakan maksud kita, tentulah dia akan menerimanya dengan baik. Pesta selamat datang, Tibal. Pesta selamat datang, Letizia. Itu yang aku cari. Pesta selamat datang. Sejak dia dilantik, belum ada sedikit pun perayaan untuk menyambutnya. Karena masyarakat Verona terlalu sibuk dengan minyak goreng, bensin naik, dan juga komedian beli konten bokep. Mengenai minyak goreng, ibu-ibu di luar sana, tidakkah kalian tahu ada cara lain untuk memasak selain menggoreng? Yaitu direbus. Dengan demikian, biar keluarga Capulet yang menyambutnya di kota ini, dan pastinya memberikan minyak goreng. Ya, Tibal, ya. Kita akan mengadakan sebuah pesta. Pesta dansa. Bagus sekali, Letizia. Pesta dansa. Dan ketika hatinya sudah senang, ketika saat itu tiba, aku akan mengatakan satu hal ini. Lamaran ditolak. Mari kita laksanakan. Komedian beli pesta dansa. Aku hanya mendengarnya sama-sama. Apa yang sebenarnya mereka rencanakan? Sepertinya kita sedikit terlambat untuk mengetahui apa rencana mereka. Romeo, Kalitas, Emilio, siapa di belakang? Serska, apa yang kalian temukan? Salah. Capek. Bentar, duduk dulu ya. Oh, gubernur. Gubernur mendapat undangan dari Capulet. Oh, dan mereka akan bertemu di pesta dansa. Astaga, ini tidak bisa dibiarkan. Jangan sampai musuh kita berkolaborasi dengan penguasa setempat. Jadi maksudmu? Benar. Kita akan pelan-pelan menyusup ke pesta dansa.
selamat datang di rumah kami, Tuan Gubernur. Semoga Anda menikmati pesta yang khusus kami buat untuk Anda. Silakan nikmati santapan spesial di sebelah sana. Hari ini kita ada sate taichan, air limun, dan juga wonogiri. Maksudnya onigiri. Ada. Sebentar, Tuan Gubernur. Saya punya souvenir khusus untuk Anda. Layan. 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 Ini dia. Khusus untuk Tuan Gubernur. Capulet oil. Bisa untuk menggoreng dan merebus. Khusus untuk Tuan Gubernur. Silahkan Tuan. Hati-hati berat. Dan satu lagi khusus untuk Ibu Sekretaris yang sangat cantik. Kesayangan Gubernur. Ini dia, satu lagi. Hati-hati. Layan. Tolong antarkan Tuan Gubernur dan juga sekretaris kesayangannya ke kamar sebelah sana untuk berbuat yang enak. Maksud saya ke meja makan yang sudah disiapkan. Bercanda. Silakan Tuan Gubernur, Ibu Sekretaris. Silahkan. Rencana kita harus berhasil. Ya nampak senang. Kita hanya menunggu saat yang tepat untuk mengatakan Lamaran. ditolak. Kesana yuk sayang, aku mau makan. Skaf. Ya. Ada dosen saya. Mana? Fokus. Oh iya. Kau nih. Wah, ramai sekali di sini. Betul. Banyak orang datang dari seluruh penjuru kota. Emilio, tetaplah fokus. Aku tidak melihat hal yang mencurigakan di sini. Selain usaha Capulet untuk menjelat sang penguasa. Kebetulan. Karena kita sudah terlanjur berada di rumah Capulet. Betul sekali. Bagaimana jika kita habisi saja dia? Astaga. Kau gila? Kita kesini bukan untuk membuat keributan. Francesca, tidak akan ada Tidak. keributan. Lihat. Apa itu? Ini racun. Racun. Aku dan Emilio, kita sudah membuat racun yang dapat membunuhnya hanya dengan sekali minum. Cukup dengan satu teguk, dia akan memejamkan matanya dan tidur untuk selamanya. Astaga. Tenang. Nah, botol keduanya kemana? Astaga, ketinggalan di rumah. Maafkan aku, Kalitos. Jika kita lakukan ini dan kita ketahuan, kita akan dicincang seperti babi. Sudah. Pokoknya, tidak ada racun dan tidak ada yang mati hari ini. Ngerti? Ya. Jadi terima kasih, saya puasa. Masih. Puasa? Puasa. Puasa juga. Hati-hati. Jangan lengah, jangan terpengaruh. Kita harus lihat lebih dalam apa yang sebenarnya mereka rencanakan. Jangan kau minum itu. Lagi pula kosong. Iya juga sih. Iya, pegang. Lumayan buat sahur. Tahu? Tahu. Masih lama. Jangan lengah, jangan terpengaruh. Ingat, waspadai orang-orang yang mencurigakan. Baik. Mengerti? Mari. Ayo. Ayo. Mil kubur imsak. Dengan enggan ku turuni tangga, memandang ke kerumunan tertawa, enggan ikuti pesta. Tawa yang
Curiga ku putari ruang, mendakwa semua mata memandang. Curiga pada semua, mendakwa semua yang memandang. Namun mata itu, namun mata itu, sepasang mata memandang, sepasang mata menatap, menembus kerumunan, membelah kecurigaan. Mata itu. Juliet, Nyonya mencarimu. Ayo, berusaha. Namun mata itu buat diriku, buat hatiku tentram dan teduh, tentram dan damai. Tatapan itu, pandangan itu, mata itu. Anggur lagi, anggur lagi. Jangan sampai kehabisan ya, semuanya. Karena kalau kehabisan anggur, nanti aku berikan Capulet Oil. Kan beda. Oh, iya. Pelayan. Lagi. Pelayan. Itu! Pelayan. Jangan sampai kita kehabisan anggur. Jangan sampai kita kehabisan anggur. Kalau kita kehabisan anggur, itu salahmu. Betul, kalau sampai kita kehabisan anggur, itu salahmu. Jangan sampai rencana kita gagal. Jangan sampai rencana suamiku gagal. Oh, Leticia. Setelah selama ini, kau mendukungku ya. Oh, sayang, tentu aku mendukungmu, sayang. Sampai kali yang lahir. Oh, Leticia. Juliano. Sampai kapan ini akan berakhir? Sampai kapan ini akan berakhir? Sampai kapan ini akan berakhir? Sampai Lamaran. ditolak. Masyarakat miskin, mau Capulet Oil? Ikuti aku. Romeo! Juliet! Romeo! Tidak apa-apa di sini. Juliet, ibu mau memanggilmu. Kita hanya membuang-buang waktu di sini. Betul. Kau ditunggu di ruang depan. Nampaknya ini hanya murni usaha Capulet untuk mencari muka di hadapan sang penguasa. Mari kita pergi. Juliet, ibumu dan ayahmu. Tunggu nanya Capulet menunggumu. Ayo. Romeo! Romeo! Ternyata dia seorang Capulet. Sudahlah. Lebih baik kita pergi sekarang. Ya, ayo. Namun dia menawan hatiku. Diam dan ayo ikut. Seska, pelan-pelan, Seska. Sayang, kamu COVID. Kan belum ada loh. Oh iya juga. Tapi bagaimanapun, ini adalah pesta yang sangat istimewa, megah, dan mewah, bukan? Benar, sayang. Siapa lagi yang buat kalau bukan seorang Capulet.
Mantap. Sekali lagi. Siapa lagi yang buat halo bukan seorang? Sekali lagi ya. Sekali lagi. Siapa? Udah. Sayang. Kembali ke skrip. Kembali ke skrip. Juliet sudah dipanggil. Oh sudah? Hati Tuan Gubernur nampak sudah senang. Sudah. Nah, makanan, minuman, hadiah, emas-emasan, dan pastinya Capulet Oil. Sudah kamu persiapkan? Sudah. Kalau begitu ini saatnya Lamaran ditolak. Mari kita ke ruang penolakan. Mari. Sayang, sebelah sana. Hentikan sikapmu itu, Romeo. Dia musuhmu. Dia berasal dari keluarga yang memusuhi ayahmu dan seluruh keluarga besarmu. Lalu kau mau aku apa? Kau ingin aku melupakannya? Tentu. Baiklah. Kau katakan bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Ya. Sekarang kau ingat-ingat kembali. Berapa banyak anggota kita yang sudah dibunuhnya? Berapa banyak anggota kita yang mati di bawah tusukan pedangnya? Dan sekarang cintanya seperti pedang yang menusuk hatiku. Apa? Lalu dia... Diam. Ini sudah tradisi berpuluh-puluh tahun, Romeo. Benar. Dan setelah berpuluh-puluh tahun, akhirnya aku jatuh cinta. Ish, sadar dan lupakanlah. Emilio. Romeo, kau tergila-gila. Emilio, kau paling mengerti aku. Baiklah. Emilio, kau pegang ini. Kau pegang ini. Kalian tunggulah di sini. Apa? Kau mundur sedikit. Kau mau apa? Aku ingin menemuinya lagi. Sampai jumpa. Tidak, Romeo. Biarkan dia pergi. Apa yang harus kukatakan pada Tuan? Bahwa putra kesayangannya jatuh hati pada putri musuh besarnya. Apa yang harus kukatakan? Diterima. Senang ternyata kita satu pikiran. Ini benar-benar hari yang membahagiakan untuk kita semua. Tidak ada calon menantu yang sempurna seperti ini di seluruh kota ini. Ini benar-benar mukjizat. Tapi Tuan Gubernur, kita langsung proses saja. Kapan hari pernikahannya? Tentu saja. Kita harus menunggu persetujuan dari Juliet. Juliet benar. Di mana ya dia, Leticia? Tapi Anda tidak usah khawatir, Tuan Gubernur. Benar Tuan, Juliet anak yang baik. Dia selalu mendengar apa kata orang tuanya. Dan nantinya kalian berdua akan menjadi pasangan yang serasi seumur hidup. Dan tentu saja kita akan menjadi teman bisnis yang serasi seumur hidup. Leticia. Oh, Juliet. Sambutlah. Calon suamimu. Calon suami. Permisi sebentar. Sebentar Tuan, sebentar Ibu, sebentar semuanya sebentar. Ada apa Juliet? Berbahagialah. Tersenyum dan mengangguklah. Jangan bikin kami malu loh. Tuan Gubernur, Mister Gubernur, Bapak Gubernur. Bolehkah kami berbicara sebentar dengan Juliet? Dan tentu saja koki kami sudah menyiapkan makanan. Makanan apa? Spesial pastinya sayang. Makanan spesial di sebelah sana.
Aduh, salah. Sudah sana. Khusus Maaf, Tuan tapi ikut, Gubernur, Pak. Ibu Sekretaris dan juga putranya yang ganteng. Silakan. Ganteng, berotot, dadanya keras. Hah? Saya suka. Suka kan? Enggak. Juliet. Juliet. Ada apa, Juliet? Kau mau membuat kami malu. Kenapa kau diam saja di hadapan calon suamimu? Memang kemarin kami katakan kau untuk menolaknya, tapi rencana berubah. Kau harus terima dia. Dan menikah dengannya Secepatnya. Romeo! Seorang Romeo. Apa? Itu masalahnya. Siapa dia? Pemuda yang tadi kau temui di pesta dansa. Kau bertemu dengan pria lain? Di tengah pesta dansa? Dan dia adalah seorang Montesquieu. Apa? Katakan pada aku, Juliet. Itu kan penyebabnya. Juliet! Berani-beraninya kau jatuh cinta dengan seorang Montesquieu. Itu benar-benar perbuatan terkutuk. Tibalt! Kau yakin dia seorang Montesquieu? Dan kau tidak salah. Tentu saja aku yakin. Setiap hari di medan pertempuran, aku berhadapan dengan dirinya. Dan dia adalah penyebab utama kita belum bisa menguasai seluruh daerah ini. Bajingan! Sampai kapanpun, kau tidak boleh bertemu dengan seorang Montesquieu. Lebih baik kau mati. Leticia! Pergi ke kamarmu. Jangan berani-beraninya kau keluar. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Jika benar demikian perasaannya, maka sampai mati pun dia tidak akan menerima putra sang gubernur. Ya, Tibalt, ya. Aku mengenal putriku. Walaupun Juliet pendiam, tapi dia teguh pada prinsipnya. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kau lupa, gubernur dan anaknya sedang menunggu di ruang sebelah. Bagaimana ini, sayang? Sayang, Masa bodoh? Aku akan tetap menikahkan putri kita dengan putra gubernur. Ayo! Bukan hanya licin, bukan hanya licik, tak hanya menantang, tak hanya menghadang, namun sudah menerjang masuk, hendak merasuk dari dalam, merusak, menghancurkan dari dalam. Oh Romeo, kau kan rasakan akibatnya. Kau telah masuk ke dalam keluarga kami. Oh Romeo, kau
kau seorang Montesquieu? Tolak ayahmu dan tolak namamu. Atau jika tidak, bersumpahlah cintaku. Dan aku tidak akan lagi menjadi Capulet. Namamu adalah musuh besar keluargaku. Tolong, jadilah Romeo tanpa Montesquieu. Lagi pula apa itu Montesquieu? Bukan tangan, atau kaki, atau wajah, atau apapun yang merupakan bagian dari manusia. Atau jadilah nama lain. Karena apa arti sebuah nama? Seperti mawar. Apabila namanya bukan mawar, ia akan tetap berbau harum. Dan kau pun begitu, Romeo. Jati dirimu dan langkahmu tidak ditentukan oleh nama keluargamu. Jadilah Romeo dan hanya Romeo. Karena aku jatuh hati padamu. Dan hanya padamulah hati ini akan kuserahkan. Tapi kau tahu siapa dia? Tidak, aku tidak tahu sebelum Tybalt mengatakannya. Dan kau tahu itu adalah jalan buntu. Jalan yang gelap. Yang pasti tidak akan ada masa depan untuk kalian berdua, Juliet. Tapi bukankah kita berhak atas jalan kita? Bukankah kita berhak atas masa depan kita? Dan akan pilihan kita, Rosa. Apapun, Juliet. Apapun. Bagaimanapun. Kau berhak untuk memilih. Kau berhak untuk memiliki semuanya yang kau mau di seluruh dunia ini. Kecuali itu. Hanya karena aku seorang Capulet. Putri kesayangan Tuan Capulet. Oh, Tuhan. Aku sangat bersyukur aku seorang Capulet. Aku sangat bahagia aku seorang Capulet. Dan aku sangat diberkati bahwa aku seorang Capulet. Tapi jika itu membuatku tidak bisa bebas memilih pasangan hidup hanya karena dia seorang Montesquieu. Apalah artinya semua ini, Rosa? Juliet, bagi kedua orang tuamu, itu bukan hanya Montesquieu, bukan hanya sekedar marga atau family. Tapi musuh besar, biang kerok, dan monster yang haram sekali untuk disebut. Apalagi jadikan kekasih. Aku tidak mau jadi kekasihnya. Aku mau dinikahinya. Sampai altar pernikahan. Sampai lahir dua bayi kembar kami. Capulet dan Montesquieu. Juliet, apa yang kau pikirkan? Sebaiknya kau turuti Juliet saja. Montesquieu dan Romeo Capulet. Mungkin itu nama yang cocok untuk kedua bayi kembar kita. Apa yang kau lakukan di sini? Nona cantik ini telah menjatuhkan benda ini. Aku, sebagai seorang lelaki sejati, harus berbaik hati untuk memberikan benda ini dan mengembalikan kepadanya. Ada apa, Korota? Ini Langsung ke tangan Nona yang harumnya semerbak. Melekat pada benda ini. masih ramai di luar. Gubernur masih ada di sini. Jangan sampai ketahuan. Apa itu ketahuan? Jangan sampai tertangkap. Sekarang, aku pun sudah tertangkap. Gombal. Keluarlah, Rosa. Juliet. Tutup dan kunci pintu kamarku. Juliet. Katakan pada kedua orang tuaku bahwa aku sakit. Juliet. Tubuhku sakit karena mereka mencoba mengekangku. Tapi hatiku bebas.
bebas mencintai. Nona Juliet. Rosa, keluarlah. Tutup dan kunci pintu kamarku. Katakan pada semua orang di bawah sana bahwa aku menangis sedih. Sedih karena dipaksa. Tapi hatiku bahagia, Rosa. Bahagia berjumpa. Nona. Rosa, keluarlah. Tutup dan kunci pintu kamarnya. Katakan pada putra gubernur di sana bahwa nonamu sedang mabuk. Mabuk asmara. Bahwa nonamu sedang tergila-gila. Tergila-gila padaku. Dan gila karena berani mencintai musuh terbesar keluarganya. Tapi... Keluar! Nasib seorang pelayan. Sepasang mata memandang, sepasang mata menatap. Apa yang kau lakukan di sini, Romeo? Keluargaku bisa saja membunuhmu. Lantas haruskah aku pulang ketika hatiku ada di sini? Juliet, kemarin malam aku bertemu dengan sebuah lentera di tengah pesta. Nyalanya terang pada malam itu. Bahkan bintang pun malu terhadapnya. Juliet, aku datang ke sini untuk menepati janjiku. Janji? Janji apa itu? Janji untuk datang dan menjemputmu. Juliet Capulet. Menikahlah denganku. Pernikahan kita akan menjadi penghalang permusuhan keluarga kita. Maka nikahilah. Akan kubawa kau ke tempat di mana tak seorang pun dapat mengganggu kita. Maka bawalah. Bawalah aku bersamamu. Kemanapun kau pergi. Juliet. Romeo. Ayo kita pergi. Di mana dia, Rosa? Kau! Hanya kusuruh menjaga Juliet saja tidak becus! Cari Juliet dan bawa ke kami. Sekarang! Ntar kau! Juliet. Ada apa, Juliet? Apa kau yakin? Keluargaku bisa membunuhmu, Romeo. Aku yakin. Apalah arti sebuah nama, Juliet? Jika aku harus melihatmu bersedih setiap hari, percayalah padaku. Kau yang di atas sana, mata yang sama yang ku tatap, mata yang sama saat di pesta. Jika bisa, kan ku nikahi kau sekarang. Dapat, maka ku bawa kau sekarang. Kau yang di bawah sana, mata yang sama yang ku tatap, mata yang sama saat di pesta. Tak lagi
sayang ini Padamu hanya padamu cinta dan sayangku. Gimana Romeo? Romeo! Berikan kami Romeo! Bakar! Hancurkan semua! Di mana Romeo? Tidak tahu. Di mana dia? Tidak ada di sini, Tuan. Bawa dia ke hadapanku sekarang. Siap! Hei! Anjing Capulet. Kau kira kau pantas menyebut namanya? Dia terlalu agung untuk keluar dan melihat tampang busukmu. Cari! Selalu tergesa-gesa. Dan sekarang, apalagi? Apalagi ini? Hei, kau ingin menikahi anak seorang Capulet dan tanpa izin dari ayahnya? Ayolah pastor. Pastor kan selalu mendapatkan persatuan dan perdamaian. Mungkin ini adalah saatnya di mana kedua keluarga akan bersatu. Bersatu? Bersatu. Bersatu? Ya. Bersatu katamu? Ya. Bersatu atau semakin parah? Apa bedanya dengan sekarang, pastor? Tidak ada bedanya, bukan? Dibutuhkan keberanian untuk sebuah perubahan. Kebetulan. Perubahan itu hanya menguntungkan dirimu. Tidak, pastor. Aku berani mengambil tindakan ini. Semua perubahan tidak akan ada artinya jika tidak dibarengi dengan keberanian untuk memutuskan, mengambil keputusan ini dengan segala resikonya. Bagaimana, pastor? Kau ini memang pandai berbicara. Seperti gubernur ibu kota. Pastor. Gubernur ibu kota Verona. Baiklah, baiklah. Romeo, di mana Juliet? Juliet. Aku ingin memulainya. Memulai. Yalah. Pastor, Tepat sekali. Ayo kita mulai, pastor. Tunggu sebentar. Belum nyala. Pastor. Maaf lama. Baiklah, Romeo. Demi terciptanya perdamaian. Mari kita mulai. Star pengecut! Berhentilah berlari dan hadapi aku. 1 lawan 1. Baik. Setelah kubunuh dirimu, akan kucincang Romeo.
Ya Tuhan, semoga apa yang hamba-Mu lakukan ini benar adanya. Semoga menjadi awal yang baru. Astaga Romeo, di sini kau rupanya. Elio, Ada apa, Emil? Mereka berkelahi dan mungkin akan sampai mati. Carlitos dan Tiba. Mereka memang tidak bisa dipisahkan, Pastor. betul. Juliet, tunggulah di sini. Akan kujumpa setelah memisahkan mereka. Kembalilah. Pastor, aku pergi dulu. Berhati-hatilah. Terima kasih, Pastor. Permisi. Romeo, Ya, Pastor. tunggu. Ada apa? Bagaimana dengan Emilio? Emilio, Kau kebanyakan nonton bola kau ya. Ayo! Tidak, aku tidak. Takut. Ayo. Hentikan! Hentikan kalian berdua! Dan kau hendak kawin lari dengan siapa? Romeo! Romeo. Pemuda yang telah membunuh Tibalt. Kau hendak hidup selamanya dengan dirinya. Dan akan terpampang tulisan pernikahanmu. Doakan dan hadirilah pernikahan Juliet dengan Romeo! Romeo. Dengan Romeo. Dan melupakan semua kebaikan yang telah diberikan keluarga ini kepadamu. Catat kata-kataku. Akan kusembelih dengan tanganku sendiri si laknat Subagio. Romeo! Romeo di hadapanmu. Bangsat si Suneo. Romeo! Romeo! Usap air mata durhakamu itu. Jatuh menetes tidak karuan. Tidak akan mengembalikan Tibalt. Dan tidak akan mengubah pendapatku sama sekali. Rosa! Awasi dengan benar kali ini. Jangan sampai keluar lagi. Tutup dan kunci pintu kamarnya. Biar dia nikmati kamarnya. Yang sesaat lagi tidak akan lagi ditempatinya. Karena besok akan kunikahkan kau dengan putra gubernur. Tuan, Nyonya, pergilah! Jika memang ini jalanku, jika memang ini takdirku, ku kan jalani semuanya. Ku kan setia sampai akhir. Ayah, bukan mauku begitu. Ibu, bukan kehendakku seperti
membawanya. Mereka membawanya kembali ke dalam tembok-tembok Capulet. Tapi pastor, tentunya kau masih bisa menyembunyikan Romeo di sini, bukan? Tidak. Tidak. Mereka akan mencarinya sampai ke sini. Dari tadi aku melihat banyak penduduk berkeliaran. Nampaknya seluruh kota mencari Romeo. Apa? Bukannya hanya Capulet? Nampaknya Capulet melakukan pencarian rumah ke rumah. Sehingga banyak penduduk kesal. Dan berusaha menyerahkan Romeo begitu saja. Dia tidak akan aman ada di sini. Lalu pastor, kemana kita harus membawanya pergi? Tidak di dalam kota. Di luar kota? Di luar. Pastor, memangnya tidak ada cara lain selain di luar tembok? Tidak. Baiklah. Tapi hanya sampai keadaan aman, pastor. Tapi di mana Juliet? Romeo, Kita harus segera pergi. Emilio bawain. cepat. Ayo kertas. Tunggu. Apalagi? Kau baik-baik saja. Kemarilah. Kau tidak kenapa-napa. Francesca, Ayo, apa, pastor? lihat. Apa itu? Ini ada sebuah tempat. Tempat. Tempat ini milik serikatku. Sepertinya cukup aman. Aman. Romeo bisa tinggal di sini untuk sementara waktu. Bawalah. Baik, pastor. Untuk kedepannya, aku akan segera menyusun rencana lagi. Aku tidak ingin ada keributan. Pesanku tetap satu pada kalian semua. Buatlah perdamaian. Baiklah, pastor. Aku tidak ingin kalian menyesal ketika nyawa sudah melayang. Bergegaslah. Terima kasih, pastor. Cepat. Emil. Cepat, Emilio. Udah. Ayo. Aduh, pastor. Ada-ada saja. Aku letih. Sebaiknya aku beristirahat sejenak, kan? Astaga. Ada siapa lagi? Bahkan Tuhan pun beristirahat di hari ke-7, bukan? Masuklah. Pintu tidak dikunci. Pastor. Rosa, ada apa lagi? Masalah apa yang kau bawa kemari? Pastor. Apa ini? Surat. Dari Juliet. Dari Juliet? Kau tidak salah. Juliet? Putra gubernur? Dipaksa menikah? Kalian yang menyebabkan ini terjadi. Sekarang kalian meminta saran dan jawaban dariku. Hanya kaulah yang kami percaya, pastor. Maka dari itu, kalian selalu dirongrong oleh kejahatan demi kejahatan. Karena kalian berdosa. Percayalah hanya kepada Tuhan. Jangan kepada manusia. Maka dari itu, aku datang ke rumah Tuhan yang kepada hambanya. Untuk meminta petunjuk. Benar juga. Kau benar. Rosa, nampaknya masalah ini sudah semakin melebar kemana-mana. Benar, pastor. Aku tidak tahu lagi harus berbuat apa. Kau tahu sendiri, kedua keluarga saling bertempur dan bermusuhan. Lalu tiba-tiba, Romeo jatuh cinta dengan Juliet. Dan masalah terakhir, apa lagi ini? Juliet datang dan meminta saran.
Bagaimana menghindari pernikahan ini dijodohkan oleh ayahnya? Kau meminum minumanku? Buatku mudah saja. Lari. Itu jika dia orang biasa. Namun yang menjodohkannya adalah Tuan Capulet. Orang besar yang berpengaruh. Dan yang dijodohkannya adalah putra gubernur. Sang penguasa. Mau apa lagi? Satu-satunya tempat pelarian adalah ke liang lahat. Tapi Astaga! Itu dia jawabannya. Liang lahat. Aku pandai sekali. liang lahat. Mati. Pastor, ini bukan waktu untuk bercanda. Ia mati, tapi tidak mati. Ia hidup, tapi seperti mati. Jika ia mati, maka pernikahan akan batal dengan sendirinya, bukan? Pastor, jangan bercanda. Rosa, tunggu sebentar. Apa yang kau lakukan? Tunggu. Ini dia. Rosa. Ini, kau berikan kepada. Bawalah. Selamatkan Julia. Astaga, Pastor, kau sudah gila. Aku tidak akan membiarkan anakku lari hingga liang lahat. Itu adalah satu-satunya cara. Cara untuk melakukan pelarian dari orang-orang seperti itu. Lalu, siapa yang akan membangunkannya kembali dari liang lahat jika demikian? Rosa. Kau tidak perlu khawatir. Aku akan segera menuliskan surat kepada Romeo agar ia menjemput Juliet jika berada di liang lahat. Tentulah ia akan ikut masuk ke dalam liang lahat jika demikian. Kau gila. Gila? Aku tidak gila. Apa yang ada di tanganmu itu adalah semacam obat. Obat yang bisa menidurkan orang persis layaknya orang mati. Menidurkan? Tentulah ia akan bangun pada saatnya nanti. Dan kita berharap Romeo sudah datang dan menjemputnya. Sebentar. Maksud Pastor, ini hanya sekedar obat tidur. 100 untuk Rosa. Rencana yang bagus. Tentu. Dan aku akan terhindar dari pernikahan. Lalu akan dijemput oleh sang pangeran. Lalu kabur. Untuk selamanya. Rencana yang bagus, Pastor. Baiklah Rosa. Sepertinya kau sudah mengerti semuanya. Aku akan segera menuliskan surat kepada Romeo. Agar ia juga mengerti semua ini. Rosa. Hati-hati di jalan. Astaga, Pastor sungguh tulus sekali. Tentu. Rosa. Ingat. Jangan sampai gagal. Baiklah. Terima kasih banyak, Pastor. Aku pamit. Baik. Dan inilah saatnya telah tiba. Inilah waktunya, waktu yang tepat, dan inilah saatnya
saat penghabisan, saat penyudahan, saat berakhirnya suatu masa, dan inilah saatnya sudahi semua, selesaikan semua perkara, sudahi semua kekacauan. Dua kubu kan jadi satu, dua pihak kan jadi satu, dua keluarga kan dipersatukan. Bagaimanapun caranya, bagaimanapun sulitnya, ini harus berhasil, ini harus rencana harus berhasil. Perdamaian akan tiba. Seska, Emilio, Carlito, di mana kalian? Apa ini? 1000. Di mana kalian? Astaga. Sudah berapa lama aku tertidur? Apa itu? Julie. Maafkan aku atas kebodohan. Akhirnya aku ada di tempat ini. Sendiri dan tanpamu. Seharusnya aku menikahimu hari ini. Selayaknya merpati. Terbang berdua di kota Verona. Tunggulah aku dengan sabar kekasihku. Aku akan datang menjemputmu dan kita akan kembali berdua. Setiap malam selalu kutunggu. Sembari menunggu, kupandang bintang indah mengingatkanku atas dirimu. Tunggulah aku dengan sabar kekasihku. Dan sampai saat itu tiba, setialah padaku. Hanya padaku dan pantang kata berpisah untuk terucap. Aku tidak peduli lagi, Julie. Aku tidak peduli lagi dengan jurang restu yang memisahkan kita. Aku tidak peduli lagi dengan apapun dan siapapun yang berani menghalangi cinta kita. Di saat keraguan menyelimuti, aku hanya bisa meyakinimu satu hal. Bahwa di dalam cinta, hatiku tenggelam. Oh, Juliet. Jika itu adalah timur,
maka kaulah mataharinya. Jika itu adalah bunga mawar, maka kitalah durinya. Selalu berdosa tanganku ingin menyentuhmu. Tapi apa salahnya mencoba? Mencoba bukan artinya putus asa. Tunggulah aku dengan sabar, kekasihku. Aku akan datang menjemputmu dan kita akan kembali bersama lagi. Selamanya. Dan tak terpisahkan. Oh, Julie. Ada apa itu? Kenapa ramai sekali? Tampak seperti orang mati. Tapi kenapa ramai sekali? Aku harus melihatnya langsung. Montesquieu keluar! Putramu telah menyebabkan kematian putriku. Tidak akan kubiarkan seorang dari kalian pun hidup. Capulet, kau penyebab hilangnya putra. Tidak akan pernah ada satu tikus Capulet pun hidup. Montesquieu! Mungkin ini adalah akhirnya. Dan mungkin akan jadi akhir bagiku juga. Tuhan akan mengundurkan diri. Semua usahaku telah gagal. Semua rencanaku telah gagal. Apa aku masih pantas untuk menjabat? Tapi pendahulu Anda pun gagal dalam banyak hal, Tuan. Namun mereka masih berani menampakkan wajahnya di hadapan publik. Apa aku seperti mereka? Apa yang akan kukatakan pada rakyatku? Mereka yang sudah memilihku. Kita tinggal katakan, sedang diusahakan, sedang diproses. Sampai kapan? Janji. Memang janji. Namun keadaan ketika kampanye dan kenyataan setelah menjabat memang berbeda. Bukankah itu sudah lumrah? Aku malu. Aku malu. Aku malu. Masalah apa lagi, Rosa? Ada apa? Hambamu yang kau utus untuk mengirimkan surat pada Romeo ditangkap orang bulan Capulet. Apa? Bagaimana bisa? Aku melihatnya sendiri saat ia hendak menutup tembok. Ia membahas gulung kertas. Dan karena ia menolak untuk menunjukkan isi suratnya, ia ditangkap, Pastor. Ditangkap? Lalu, di mana ya sekarang? Ia ditawan di rumah Capulet. Dan seperti dia akan keluar dalam waktu dekat ini. Bagaimana ini, Pastor? Kalau begitu, bagaimana dengan suratnya? Jadi saat ini, tidak ada yang tahu bahwa sebenarnya Juliet masih hidup. Sepertinya begitu, Pastor. Ini bencana. Jika Romeo mengetahui bahwa Juliet sudah mati, maka ia akan menyusulnya tanpa pikir panjang. Benarkah, Pastor? Kita harus segera mencegahnya. Cepat! Juliet. Juliet. Ini jalanku. Juliet. Jika memang ini takdirku.
Juliet, bangunlah. Sesuai janjiku, kita akan terbang bersama selamanya dan terpisahkan. Juliet. Tidak ada artinya hidupku tanpa dirimu di sisiku. Cinta sejatiku. Emilio, akhirnya botol racun ini berguna juga. Tunggu aku, Juli. Akan kususul kau. Romeo! Hentikan! Jatuhkan botol itu. Dan jangan kau minum racun dari botol itu. Bukankah ini saat yang tepat? Aku gunakan tepat di hadapan dia yang kucintai. Bukankah ini saat yang tepat? Aku gunakan tepat di hadapan keluarga yang kuperjuangkan. Kalian semua melihat kematian heroik. Romeo, Jangan mendekat! Minum, Romeo! Biar mati. Minum! Tidak, Romeo. Kau kalah, Montesio. Kau ini. Mati! Dan kau kalah, Montesquieu! Anjing! Kau! Diam! Juliet. 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 Tidak, seharusnya seperti ini. Tidak. Tidak, Romeo, tidak. Kalian lihat perbuatan kalian. Dua insan yang seharusnya bersatu. Dua manusia yang seharusnya segenggam. Sepasang yang seharusnya bahagia. Juliet, sudah. Juliet, nanti. Jatuhkan Juliet. Dipisahkan oleh permusuhan, oleh ego dan dendam. Montesquieu, gak boleh. Juliet, kalian semua. Jatuhkan Juliet. Sekarang. Tidak ada lagi gunanya aku di sini. Bicara apa kamu Juliet, jatuhkan? Juliet. Sudah ayah bersiapkan dengan para gubernur. Kamu bilang. Bila dunia tidak ingin kami bersatu, Juliet, maka tentulah di alam lain kami akan diterima. Tidak, Jacobayo. Cintaku, tunggu aku. Juliet. Jatuhkan Juliet. Juliet, jangan Juliet. Juliet.
Ya Tuhan, ampunilah kami. Ampunilah kami, manusia berdosa. Dengan bangga, mari kita sambut para pemeran dari pementasan kali ini. Rachel Immanuela, Florencia Vienarita, Kezia Levianti, Adrian Pratama, Andrew Sergio, dan Albertus Jovan sebagai penari. Sopater Daniel, Kevin Brigita, dan Teresia Putri sebagai geng Montesquieu. Adrian Pratama, Rachel Immanuela, Kezia Levianti, Andrew Sergio, Albertus Jovan, dan Andika Rama sebagai geng Tibalt. Livia Florenza sebagai pelayan Kapulet. Jason Jere sebagai putra gubernur. Estriani Putri sebagai sekretaris gubernur. Andre Wijaya sebagai gubernur. Yustian Mahendra, Jenny Prisha, dan Timothy Nathaniel sebagai teman Romeo. Devon Seta sebagai Montesquieu. Evania Augita sebagai Rosa. Abel Windrawan sebagai Tibalt. Handi Wijaya sebagai Pastor Lawrence. Dilan Chandra dan Cecilia Christina sebagai Kapulet dan Nyonya Kapulet. Karel Surya Hermawan dan Felicia Ivana Tabu sebagai Romeo dan Juliet.
ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa dukungan dari kru yang bertugas. Mari kita sambut stage crew pada pementasan kali ini. Blackman, Makeup, Kostum, Properti, Lighting, Sound, dan tim syuting editing. Tim produksi, koordinator lapangan, keamanan dan usher, marketing, dokumentasi, desain, media partner, tiketing, sponsor, funding, pendukung koreografi, Andika Rama, Albertus Jovan, Diki Wijaya, dan Kevin Brigita. Koreografer Evania Augita, Adrian Pratama, dan Yustian Mahendra. Lighting designer Michael De Parabria dan Jovian Lukito. Music director Wilson Atmaja. Sound designer Carlos Denisio Vide Surya. Stage manager Catherine Octavia dan Daryl Arya Sapaka. Asisten sutradara Rama Sidarta, Silva Alicia, dan Devon Seta. Sekretaris Angelica Yunis. Bendahara Viola Hans. Pimpinan produksi Cindy Bevis dan Alicia Bella. Penanggung jawab produksi Karel Surya Hermawan. Konsultan produksi Michael De Parabria. Penulis naskah dan sutradara Venatius Vladimir Ivan Pratama. Dan para
para musisi dari Kata Kestra. Mari kita sambut Gabriel Owen pada keyboard, Yefune Terry pada bass, William Albert Hammond pada gitar, Archieta Aditya pada drum, dan para vokalis kita, Glory Satya Adi, Maria Angelita, dan Zenaya Graziella. Pementasan ini tidak akan berlangsung tanpa dukungan dari Mupomi, UMN Symphony Orchestra, Spectre, sponsor, media partner, dan penonton yang hadir pada kesempatan kali ini. Demikianlah pementasan ke-67 teater katak yang bertajuk Juliet. Sampai jumpa pada pementasan teater katak berikutnya. Kau pencuri hati, oh Romeo, kau kan
Penmas Juliet, 3, 2, 1.